Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kabar baik hari ini ya. Nah, kita datang memuji Tuhan, kita datang bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah melindungi kita dalam seminggu yang lalu. Nah, saat ini kita datang memuji Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Sambil kita memuji Tuhan, kita memberikan persembahan yang telah diberikan sama mama dengan bapak tadi ya. Selamat beribadah. Halo anak-anak, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari dengarkan hati kita dan kita akan menyanyikan satu pujian yang memberitakan belajar firman Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari sama-sama ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya kita ulang pujian ini ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Anak-anak, hari ini adalah hari Tuhan. Kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya dan duduk dengan manis ya. Kita kembali akan mengangkat pujian ini. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, sudah siapkah kalian mendengarkan firman Tuhan? Pasti sudah siap ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan agar Tuhan selalu menyertai kita. Kita berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan pimpin kami, tuntun kami, sehingga firman-Mu boleh berkenan di hati kami. Ini doa anak-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita akan bercerita tentang seorang bapak yang bernama Bapak Samuel adik-adik. Selama tinggal di bait Allah, Samuel bertumbuh besar, lalu Samuel menjadi nabi. Tetapi sayangnya terjadi perang antara orang Israel dan orang Palestina. Adik-adik bisa lihat ya di gambar. Lalu orang Israel terpukul kalah dari perang antara orang Palestina. Nah, adik-adik, di dalam bacaan 1 Samuel ayat 7 menceritakan bahwa orang Israel mengeluh kepada Allah. Orang Israel mengeluh karena mereka takut terhadap orang Palestina. Maka adik-adik, Samuel berkata, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Palestina." Nah, adik-adik, Samuel berkata kepada orang-orang Israel. Nah, di gambar yang di tengah itu adalah orang-orang Israel yang telah berkumpul. Setelah diperintahkan Samuel, maka orang Israel bertobat dan mereka kembali menyembah Tuhan. Lalu Samuel berkata,
kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Lalu berkumpullah orang Israel di Mispa. Ketika orang Israel berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa dan mereka berkata, "Kami telah berdosa kepada Tuhan." Lalu orang Israel menyesal dan mereka bertobat, adik-adik. Dan orang-orang Israel kembali mencari Tuhan dan mereka kembali menyembah Tuhan. Lalu orang Filistin mendengar bahwa orang Israel sedang berada di Mispa. Kemudian raja-raja orang Filistin ini datang menghampiri orang Israel di Mispa dan orang-orang Israel semuanya itu ketakutan. Ya, dia ketakutan karena mereka pernah berperang, tetapi orang Israel ini kalah adik-adik. Lalu berkatalah orang-orang Israel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin." Kemudian Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu. Lalu Samuel mempersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Adik-adik bisa lihat gambarnya ya. Ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab Samuel. Dan saat Samuel mempersembahkan korban bakaran, tiba-tiba majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel, adik-adik. Wah, kasihannya orang Israel. Nah, saat orang Filistin menyerang orang Israel, tapi pada hari itu Tuhan menggunturkan dengan bunyi yang sangat hebat kepada orang Filistin dan mengacaukan mereka. Lalu orang Filistin terpukul kalah oleh orang Israel. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana, adik-adik. Ketika Samuel mendirikan batu antara Mispa dan Yesana, maka Samuel menamakan tempat itu menjadi Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Orang Filistin ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Nah, adik-adik, firman Tuhan mengajarkan hari ini bagaimana kita menjadi seorang pemimpin sama seperti Bapak Samuel yang selalu setia dan mengajak orang-orang Israel untuk kembali percaya sama Tuhan. Begitupun kita adik-adik, kita harus tetap selalu percaya sama Tuhan dan apapun yang kita lakukan, kita harus mengandalkan Tuhan, ya. Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita juga diajarkan untuk selalu memberikan persembahan kepada Tuhan, sama seperti Bapak Samuel. Dia memberikan persembahan korban bakaran, yaitu domba. Nah, adik-adik, kita juga diajarkan bagaimana tetap setia mengikut Tuhan, karena meskipun saat ini kita lagi corona, tetapi kita harus tetap selalu ikut sekolah minggu, walaupun di rumah masing-masing adik-adik. Ya, jangan selalu malas-malas ya untuk beribadah. Amin. Adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan, kita berdoa dan juga kita doakan persembahan kita. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu. Tuhan, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan ajarlah kami Tuhan untuk sama seperti Samuel menjadi seorang pemimpin yang baik, jujur, bijaksana, dan setia terhadap-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, berkati pula Tuhan persembahan kami, kiranya persembahan kami dapat digunakan untuk pelayanan firman-Mu Tuhan. Berkati pula Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu, berkatilah mereka dalam pendidikan sekolahnya, kiranya mereka boleh sekolah dengan baik, meskipun secara virtual online. Tuhan Yesus, berkati pula Tuhan kedua orang tua mereka,
Kiranya kedua orang tua mereka diberikan kesehatan yang baik dan berkati dalam pekerjaannya Tuhan. Tuhan Yesus berkati pula guru-guru sekolah minggu, kiranya mereka diberikan kesehatan yang baik dan tetap setia melayani anak-anak sekolah minggu. Tuhan, berkatilah keadaan kami saat ini, kiranya corona ini Tuhan dapat berlalu Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa anak-Mu yang kami satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday!